Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga kita masih diberikan nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, menyambung video dari video yang sebelumnya. Jadi, kalau di video sebelumnya kita sudah membahas tentang analisa struktur, metode matriks atau metode kekakuan langsung. Kita sudah sampai ke di Excel di sini ya. Jadi ada soal, kita sedikit review sedikit dari video yang kemarin atau video yang tadi ya. Karena saya tadi uploadnya mungkin siang, nanti mungkin video ini saya akan upload kalau nggak sore nanti mungkin malam. Di video sebelumnya kita sudah membahas cara perhitungan dari struktur trust seperti ini. Kemudian kita sudah sampai atau kita sudah sampai ke ini ya, langkah ke berapa? Langkah ke-6. Jadi kita sudah menghitung matriks U atau kita sudah menghitung nilai deformasi, yaitu kalau di situ ada kalau di Excel yang sudah kalian lihat tadi siang, jadi ada ini jam 10 ya. Oke. Jadi ada U2, V2, U3. Jadi U2 atau di titik 2 ada deformasi arah horizontal ke kiri karena negatif besarnya 0,006 mili. Kemudian ada deformasi ke arah bawah titik 2 juga besarnya adalah 0,02 mili. Kemudian di join ketiga, ya join ketiga dia bergeser arah kanan besarnya adalah 0,006 mili. Baik, kita lanjutkan untuk ke langkah kelima atau langkah ketujuh ya. Jadi langkah ketujuh dan insya Allah nanti kita coba semoga nggak sampai sepanjang tadi ya sampai 30 menit. Langkah 7 dan langkah 8. Jadi langkah 7 kita mau menghitung gaya reaksi. Jadi kalau mungkin agak sedikit yang ada yang sedikit yang aneh. Kalau di AS1, AS2 dan S3 di metode statis tertentu itu yang pertama kali yang biasanya dicari itu adalah reaksinya dulu, baru gaya dalam, baru deformasi. Jadi biasanya seperti itu. Tapi kalau di metode kekakuan langsung atau metode matriks di AS4 ini, pertama kali yang dicari itu adalah deformasinya dulu atau U-nya dulu. Dari deformasi kita dapatkan, baru kita nanti dapatkan nilai F atau gaya reaksi. Dari gaya reaksi nanti kita cari untuk mencari gaya aksial atau gaya dalam. Oke, lanjut. Untuk langkah ketujuh, rumusnya adalah F sama dengan kekakuan dikali dengan U. Jadi sama ya, jadi ini adalah rumus dasar yang mungkin di video sebelumnya sudah saya sampaikan. F sama dengan K dikali dengan U. Tapi mungkin bedanya di sini, kalau kita lihat di sini, untuk matriks gaya itu sudah saya rearrangement, sudah di rearrangement. Jadi untuk perhitungannya kita buat matriks yang lebih kecil. Jadi yang awalnya 6 kali 1 kita ubah menjadi matriks 3 kali 1. Untuk matriks reaksi atau mencari gaya reaksi juga sama. Jadi yang kita fokuskan itu adalah matriks atau ada namanya isi dari matriks gaya yang masih berupa variabel. Jadi di situ ada F1, G1 dan G3. Kita keluarkan dulu. Jadi ada F1, kemudian G1 dan G3 sama dengan kemudian untuk mencari gaya reaksi, kekakuan yang dipakai sekarang berubah. Yang awalnya yang untuk mencari deformasi yang dipakai adalah yang sudah saya bold warna biru. Kemudian untuk yang reaksi yang digunakan itu adalah 3 kali 3 juga, tapi yang posisinya adalah yang ini. Ya, mungkin saya berikan kasih warna apa ya? Ya terserah lah, merah atau apa, pink. Jadi yang dipakai adalah yang ini yang warna merah itu. Jadi matriksnya kita ambil 3 kali 3 juga. Kemudian ini saya ditarik. Kemudian dikali dengan U. U2, V2 dan V3. Kita ulangi sekali lagi di situ. Sama dengan bisa nggak kita copy saja dikali. Jadi sekarang ada U2, V2 dan U3, itu kita masukkan angka-angka yang sudah kita dapatkan. Jadi di sini adalah negatif 0,006 dan yang seterusnya kita kopikan saja. Jadi seperti ini. Kita copy ya. Oke, sama.
Jadi kalau perhitungannya sama, kita buat tempatnya dulu. Jadi 3 kali 3, ini ya, matriks 3 kali 3 dikali dengan matriks 3 kali 1, pasti hasilnya adalah 3 kali 1. Jadi rumusnya sama, MMULT matriks pertama, jadi matriks kekakuan dikali atau kalau di Excel ya titik koma atau koma tergantung dari sistem, dikali dengan matriks deformasi. Kemudian jangan lupa kontrol shift enter. Di angkanya adalah seperti itu. Satuannya sekarang ini adalah satuannya Newton semuanya. Jadi untuk titik satu ada reaksi arah F atau reaksi horizontal besarnya 20.000 Newton, ada reaksi vertikal G1 besarnya 33.000 Newton. Kemudian G3 atau titik 3 itu ada reaksi vertikal besarnya adalah 17.000 Newton. Itu untuk reaksi atau langkah ke 7. Langkah ke-7 sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke langkah nomor 8. Jadi ini sudah selesai, kemudian kita buat mungkin untuk biar rapi saja, kita buat gaya dalam. Jadi apa ya? Menghitung gaya dalam elemen. Rumusnya adalah N sama dengan T dikali dengan K dikali dengan U. Jadi menghitung gaya dalam elemen, atau karena ini truss, maka kita buat saja atau sebut saja ini adalah aksial. Kita buat aksial khusus untuk batang 1 dulu. Untuk batang 2 dan batang ketiga nanti kita kopikan dari sheet yang aksial 1. Jadi sheet aksial 1. Jadi pertama kita tuliskan rumusnya dulu. N sama dengan tadi adalah TI, atau kita ulang ya. Jadi NI sama dengan TI dikali dengan K, KI, kemudian dikali dengan US. Jadi U strukturnya. Jadi rumusnya adalah seperti itu. Kita breakdown satu persatu. Jadi yang pertama kita ambil dulu T1 dulu. T1 nilainya berapa? Kita ambilkan dari batang 1. Kalau kita ingat, matriks T itu ukurannya adalah 4 kali 4. Jadi kita buat di sini sama dengan T1, kita cari, dia ada di sini. Di 4 kali 4, kita kopikan saja. Oke, ini adalah 4 kali 4. Nanti untuk tanda matriksnya nanti mungkin setelah video saya akan edit. Kemudian ada K1. K1 juga besarnya 4 kali 4. Kita ambil dari batang 1. Itu yang diambil adalah yang ini. Artinya kekakuan yang sudah dikonversi ke koordinat global. Di ukurannya juga 4 kali 4. Kemudian ada US. Jadi untuk US, ini sebenarnya saya buat agak di bawah. Jadi kita harus berikan notasi. Jadi tadi di batang ini kan bicara tentang batang 1, artinya batang 1 itu dibatasi oleh join 1 dan join 2, artinya batasan degree of freedom-nya adalah U1, V1, U2 dan V2. Jadi kita buat notasinya dulu. Di sini adalah U1, V1, U2 dan V2. Ini adalah batasan notasi. Mungkin saya akan berikan tanda bahwa di situ adalah notasi. Saya buat kecil, saya buat di tengah. Kemudian nilai U1 itu diambil dari deformasi di sini. Kita lihat di struktur. Di sini adalah untuk angka-angka deformasi. Kalau kita lihat di sini, deformasi yang muncul itu hanya U2, V2 dan U3. U1 angkanya berapa? Kalau kita lihat di awal di atas itu nilai U1, maaf. Nilai U1 nilainya adalah 0. Atau artinya nilai di titik 1 ya, ada U1, ada V1, nilainya adalah 0. Artinya nggak ada deformasi. Jadi kita bisa buat angka 0 untuk U1 dan V1. Kemudian U2 karena batang atau join bebas, di situ akan muncul deformasi baik horizontal maupun deformasi vertikal. Besarnya adalah ini untuk U2. Kemudian V2 akan saya copy, saya langsung sama dengan saja. Jadi U2 adalah seperti ini. Itu adalah matriks US untuk batang 1. Kemudian untuk N1 atau aksial untuk batang 1, rumusnya kalau kita tahu di sini akan muncul 4 kali 1 juga, ukuran N atau aksialnya adalah 4 kali 1 rumusnya. Tadi di atas ya, T dikali K dikali dengan U. Jadi ada 2 kali perkalian, jadi harus kita inputkan MMULT 2 kali. Jadi MMULT
Yang pertama adalah T-nya itu adalah ini transformasi, kemudian titik koma dikali dengan matriks K, kurang tutup, kemudian titik koma hasilnya dikalikan dengan matriks U di sini. Kemudian kurung tutup. Kemudian caranya jangan langsung di enter tapi tekan Ctrl tahan shift kemudian enter. Jadi Ctrl shift enter. Jadi ini adalah untuk gaya aksial batang satu. Satuannya apa? Satuannya tetap Newton. Jadi mengikuti dari awal. Jadi caranya baca eh, di sini itu adalah mungkin sebentar, ini satuannya Newton ya. Mungkin nggak akan saya tuliskan Newton di situ. Di sini adalah saya tuliskan arahnya saja. Jadi ini adalah arah F1, ini adalah arah G1. Oh, maaf ini F kecil ya, F kecil, G1 kecil, F2 kecil dan G2 kecil. Artinya mungkin nanti setelah aksial 1 dan 2 dan 1 2 3 selesai mungkin nanti akan coba saya gambarkan. Jadi setelah kita dapatkan gaya nilai-nilai gaya aksial, kita gambarkan gambar free body. Jadi free body diagramnya kita akan gambarkan untuk menjelaskan ini angka ini tuh apa sih sebenarnya, maksudnya itu apa. Nanti kita coba mungkin di akhir setelah ini. Kita copy untuk batang kedua, aksial untuk batang kedua. Ini sebentar saya berikan nama dulu. Ini adalah untuk yang kedua. Ini mulai dari awal ya. Jadi ini adalah T2, K2. Untuk ini juga notasinya akan berubah. Jadi ada batang 2 ingat. Jadi mulai dari U2, V2, U3 dan V3. Ini notasinya dulu. Ini notasinya adalah F2, G2, F3 dan G3. Ini akan berubah, beda sekali angkanya. Jadi mulai dari matriks transformasi kita ambil di batang kedua, itu kita ambil yang ini. Maaf, bukan itu ya. Kita buat satu saja ternyata. Sama dengan ini. Kita enter. Kemudian ini kita copy. 4 kali 4. Kemudian untuk matriks kekakuan kita ambil juga sama yang ini. 4 kali 4 juga. Kemudian matriks deformasi mungkin kita hapus dulu biar mulai dari awal. Matriks deformasi U2 kita ambil dari sini. U2 itu nilainya ini negatif 0,0064. Kemudian V2 itu adalah ini. Kemudian U3 tadi ada 0,006. Kemudian V3 nilainya 0 karena tidak ada deformasi arah vertikal. Kemudian otomatis akan ketemu angka seperti ini untuk gaya aksial batang kedua. Kemudian lanjut untuk batang ketiga, kita kopikan saja jadi biar lebih cepat. Jadi kita ubah namanya aksial 3. Namanya kita ubah, ini adalah T3, K3, N3. Notasinya juga akan berubah. Notasi batang ketiga itu mulai dari U1, V1, U3 dan V3. Kemudian di sini adalah F1, G1, F3 dan G3. Oke, kemudian di sini kita ubah angkanya karena pasti akan berbeda dan di deformasi juga akan berbeda. Kita mulai dari matriks transformasi batang ketiga. Itu ada di sini. Jadi ini adalah untuk matriks transformasi batang ketiga. Kemudian matriks kekakuan batang ketiga kita panggil, angkanya adalah seperti ini. Oke, seperti ini. Kemudian deformasi U1 nilainya 0 karena di join 1 tumpuan sendi artinya nggak ada deformasi horizontal dan vertikal. Kemudian U tadi ada angkanya, kita ambil lagi. Kemudian V3 nilainya 0. Kemudian pasti otomatis yang bawah akan mengikuti secara langsung. Jadi otomatis berubah, angka di atas berubah, yang bawah juga pasti akan berubah. Jadi sekarang kita tahu ada aksial di batang satu angkanya seperti itu, aksial kedua angkanya seperti itu, dan aksial ketiga selesai angkanya seperti itu. Sekarang kita gambarkan gambar dari free body diagramnya. Kita taruh di bawah seperti ini.
Oke, kita mulai dari batang 1 dulu. Jadi kalau kita mau, oh maaf aksialnya ya. Aksial 1 ya, jadi aksial 1. Oke, kita fokus di sini. Jadi yang namanya free body diagram kita buat batang di mana seakan-akan batang ini kita buat batang yang menggantung atau diputus, seakan-akan kita putus. Jadi ini adalah satu, ini batang kedua, ini adalah batang ketiga. Kemudian untuk arah degree of freedom atau koordinat, kita fokus ya, koordinat lokal batang satu itu arahnya adalah, mungkin saya buat warna yang berbeda. Ini adalah untuk yang warna hijau ini, atau mungkin saya buat warna merah saja biar membedakan yang di atas tadi atau video sebelumnya. Merah ini, warna arah merah itu adalah arah koordinat lokal. Jadi arah koordinat lokal batang satu. Kemudian yang sebelah batang kedua, arah koordinat lokalnya adalah seperti ini. Jadi kalau kita tuliskan, jadi di sini adalah arah U, ini adalah arah V, ini adalah arah U, dan ini arah V ya, atau U atau F, ini adalah G. F atau G, ini adalah F, V atau G ya. Jadi arahnya adalah seperti ini. Jadi kalau kita misal di join atau batang satu ya, kita kembali lagi ke sini ke Excel. Ada F1 besarnya 52.000 sekian, positif. Jadi artinya arahnya dia pasti ke kanan di join satu. Jadi ada arah ke kanan, besarnya adalah 52825. Arahnya ke apa ini, berarti kanan atas ya, positif. Kemudian di G1, kalau kita lihat di sini angka di Excel ini, angkanya adalah 7, sekian E-12. Itu artinya kalau kita tulis secara di kertas biasanya itu 7,27 kali 10 pangkat min 12. Artinya ada angka 0 sebanyak 12 setelah koma. Jadi atau kita anggap saja ini adalah 0. Jadi G1 kita anggap 0 dan G2 juga sama, kita anggap 0. Dan dianggap 0. Kemudian F2, F2 itu artinya adalah titik 2, karena F itu artinya arahnya nanti bisa arah F ini ya, jadi arah memanjang arah elemennya, itu angkanya adalah 52.000 sekian, angkanya negatif, tanya negatif. Artinya dia arahnya ke bawah kiri. Seperti ini. Besarnya 52825. Artinya apa kalau seperti ini? Kalau kita lihat dari degree of atau free body diagram ya, saya tuliskan dulu di bawah atau pakai huruf kecil aja. Jadi kita lihat di batang satu itu arahnya adalah seperti ini. Itu seakan-akan batang satu itu tertekan. Jadi karena semua gaya mendekati dari batang itu, jadi ada gaya tekan. Jadi di batang satu itu akan muncul aksial tekan. Besarnya adalah 52.000, satuannya adalah Newton. Itu caranya membaca. Kemudian kita coba cek untuk yang batang aksial di batang kedua. Batang kedua itu ada F2 positif, artinya dia arahnya ke mana ini? Ke kanan bawah, mengikuti dari arah koordinat lokal. Besarnya adalah 27.000 sekian. 213 satuannya Newton. Kemudian di join 3, F3 ya. Jadi kalau kita lihat G3, G2 dan G3 nilainya 0, negatif E-12, kecil sekali dianggap 0. Kemudian untuk F3 itu arahnya adalah negatif, dia arahnya akan menjauhi dari arah atau koordinat lokalnya, besarnya adalah 27, sama 27 213 Newton. Jadi sama untuk batang kedua akan muncul aksial tekan, besarnya adalah 27.200 sekian Newton. Itu untuk batang kedua. Sekarang batang ketiga, ini udah jelas. Jadi F1 saya tuliskan ini dulu arah degree of freedom-nya. Jadi ada U, ada F, ada V, ada G.
Jadi F1 di join 1, arahnya dia negatif, artinya dia arahnya ke kiri karena negatif, berlawanan dari arah koordinat, besarnya 21.250 Newton. Kemudian di join ketiga di sini, join ketiga arahnya positif ke kanan berarti besarnya juga sama 21.250 Newton. Artinya kesimpulan yang bisa diambil dari apa namanya ini? Free body. Oh, free body ya. Free body. Free body diagram. Dari free body diagram ini ada batang 1, ada batang 2, dan batang ketiga. Akan muncul, bisa kita tuliskan batang 1 karena dia tekan, kita kasihkan angka negatif 52825 ton. Ini artinya adalah aksial yang negatif, aksial tekan. Kemudian batang kedua karena juga tekan, maka kita kasih angka negatif. Jadi angka negatif dan positif ini adalah untuk menunjukkan apakah itu tekan atau tarik. Kalau tekan ya negatif, kalau tarik ya positif. Jadi batang 2 karena tekan, besarnya angkanya negatif, besarnya adalah 27.213 Newton. Kemudian untuk batang ketiga karena tarik maka dia positif. Positif besarnya 21.250 Newton. Jadi itu untuk metode kekakuan langsung atau metode matriks atau metode elemen hingga dari langkah 1 dan langkah sampai ke langkah terakhir ini ya, langkah berapa? Langkah 8. Kita sudah dapatkan nilai deformasi. Deformasi kita dapatkan di sini ada U, U2, V2, U3, kemudian gaya reaksi. Ada F1, G1, dan G3 besarnya sekian. Kemudian sampai gaya-gaya aksial. Oh ya, sekalian untuk gaya reaksi kita coba cek apakah sudah oke atau belum, atau sudah seimbang atau belum. Jadi kita gambarkan dulu. Misal kita buat warna apa ya? Kita buat warna hijau sudah ada. Oke, kita buat warna kuning. Kelihatan nggak? Atau oranye ya. Jadi warna oranye itu untuk menunjukkan arah halo di sini. Arah reaksi. Jadi ada reaksi F atau G1 besarnya adalah 3.300 atau 33.000 ya, 33.000 Newton. Arahnya positif ke atas, kemudian ada G1 dia arahnya ke kiri atau ke kanan ya, besarnya 20.000 satuannya Newton. Kemudian di titik 3 ada reaksi arah vertikal besarnya 17.000 Newton. Ya, sekarang kita coba kita perbesar biar lebih jelas. Kita cek dari gaya reaksi dibandingkan dengan gaya beban itu apakah sama atau berbeda. Jadi kita coba cek sigma F kita vertikal dulu ya, sama dengan 0, harusnya sama dengan 0. Jadi ada beban 50.000 arahnya ke bawah, jadi kita anggap negatif. Negatif 50.000. Kemudian ada reaksi di titik 1 arahnya ke atas positif 33.000. Kemudian positif lagi di titik 3 17.000. Apakah 0? Kita lihat di sini ini 7 10 oke 50 ya. 0 ya 50.000 plus 50.000 0 sama dengan 0. Jadi sigma Fv-nya udah oke. Kemudian sigma F horizontal. Jadi ada horizontal, sigma F horizontal ada, oh ini langsung ya, jadi sama dengan 0. Ada yang 20.000 bebannya, arahnya ke kiri, kita kasih angka negatif. Kemudian ada reaksi titik 1 besarnya 20.000, arahnya ke kanan positif. 0 sama dengan 0. Oke. Jadi udah oke. Oke, sampai sini. Jadi untuk metode matriks sudah saya sampaikan semuanya. Jadi kemarin sudah saya kasihkan berikan contoh atau tugas, silakan kalian kerjakan. Kalau misalnya masih ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan,
bisa ditulis di kolom komentar di YouTube atau mungkin bisa kita diskusi lewat WhatsApp group. Kemudian untuk video selanjutnya mungkin akan saya berikan sedikit tambahan. Jadi setelah kita menghitung secara manual menggunakan Excel, kemudian kita sudah mencoret-coret menggunakan ini ya, kita coret-coret sampai kita gambarkan free body diagramnya. Kemudian nanti akan kita coba cek menggunakan program analisa struktur itu apakah sama ataukah berbeda. Kalau misalnya sama ya sudah berarti sudah. Kalau ada yang berbeda, kalau misalnya beda jauh berarti akan hitungan kita akan masih entah hitungan kita yang salah atau program yang salah. Jadi ada dua kemungkinan. Atau kalau misalnya bedanya beda sedikit, itu bedanya berapa persen nanti kita coba cek bareng-bareng di video selanjutnya. Jadi mungkin di AS4 ini di semester ini tinggal satu video yang jadi PR saya yang akan saya berikan di pertemuan atau kesempatan selanjutnya. Oke, untuk video kali ini saya kira cukup. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.